Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Atas berkat rahmat serta kurnia-Nya lah kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, serta kelapangan waktu untuk menyelesaikan video tutorial tata cara berperkara di Pengadilan Agama Pematang Siantar. Selawat beriringkan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Insya Allah kita akan termasuk golongan yang akan mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Adapun tujuan pembuatan video tutorial ini adalah untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Pengadilan Agama Pematang Siantar, yaitu terwujudnya Pengadilan Agama Pematang Siantar yang agung. Visi Pengadilan Agama Pematang Siantar ini merupakan penerusan visi besar dari Mahkamah Agung Republik Indonesia, yaitu mewujudkan peradilan Indonesia yang agung sebagai salah satu institusi penegak hukum. Di dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat tentu harus diperlengkapi selain dengan sikap keterbukaan, juga perlu suatu sarana yang dapat memberikan segala sesuatu informasi terkait yang diperlukan oleh masyarakat. Sesuai dengan surat edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 144 tahun 2007 dan disempurnakan oleh surat edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 100/144 tahun 2011 telah memberikan jaminan bahwa keterbukaan informasi telah dapat diperoleh bagi masyarakat pencari keadilan melalui sarana media website di setiap pengadilan. Dengan terselesaikannya video tutorial tata cara berperkara ini, kami mengharapkan kepada masyarakat agar paham bagaimana tata cara berperkara di Pengadilan Agama Pematang Siantar. Semoga terselesaikannya video tutorial ini, masyarakat tidak mudah lagi bagaimana cara mengajukan perkara di Pengadilan Agama Pematang Siantar. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tata cara pihak mengajukan perkara ke Pengadilan Agama Pematang Siantar. Meja informasi. Masyarakat atau calon pihak berperkara, penggugat atau pemohon diminta oleh petugas informasi untuk mengisi form permintaan informasi sehingga petugas dapat mengetahui informasi apa yang dibutuhkan atau diinginkan. Kemudian petugas informasi akan memberikan informasi apa yang dibutuhkan oleh masyarakat atau calon pihak yang berperkara. Masyarakat atau calon pihak berperkara, penggugat atau pemohon yang ingin mendaftarkan perkaranya di Pengadilan Agama Pematang Siantar datang ke meja informasi dengan maksud dan tujuan untuk mendapatkan informasi mengenai proses perkara di Pengadilan Agama Pematang Siantar. Antara lain, 1. Syarat dan pengajuan cerai gugat atau cerai talak. 2. Syarat dan pengajuan gugatan waris. 3. Syarat permohonan dispensasi nikah. 4. Syarat gugatan hak asuh anak. 5. Syarat pembatalan nikah. 6. Syarat permohonan ralat salah tulis buku nikah. 7. Syarat isbat nikah. 8. Syarat gugatan harta bersama. 9. Syarat permohonan wali adol. 10. Syarat pengangkatan anak. 11. Syarat penetapan ahli waris. 12. Syarat permohonan izin poligami. Apabila masyarakat atau calon pihak berperkara
penggugat atau pemohon tersebut telah membawa persyaratan, petugas informasi akan mengecek perlengkapan dan persyaratan pengajuan perkara tersebut. Kemudian, petugas informasi akan mengarahkan calon pihak berperkara tersebut ke meja 1 agar perkara yang diajukannya segera diproses dan didaftarkan serta diberikan nomor register perkaranya. Meja 1. Calon pihak perkara, penggugat atau pemohon datang ke bagian pendaftaran perkara meja 1 dengan maksud dan tujuan untuk mendaftarkan perkaranya dan membawa persyaratan lengkap sesuai dengan yang diinformasikan oleh petugas informasi. Petugas meja 1 akan memeriksa kembali kelengkapan persyaratan yang telah dibawa oleh pihak berperkara, penggugat atau pemohon. Apabila syarat lengkap, petugas meja 1 akan menaksir panjar biaya perkara yang harus dibayarkan serta mengembalikan seluruh persyaratan dan meminta menggandakan surat gugatan atau permohonan sebanyak 7 rangkap serta memberikan slip setoran bank. Calon pihak perkara, penggugat atau pemohon pergi ke bank untuk melakukan pembayaran panjar perkara. Setelah itu, calon pihak perkara, penggugat atau pemohon kembali ke bagian pendaftaran perkara. Kemudian, petugas meja 1 menyerahkan kembali slip setoran dari bank kepada para pihak. Petugas meja 1 kembali memeriksa kelengkapan berkas serta membuat surat kuasa untuk membayar atau SKUM yang ditandatangani para pihak. Bila seluruh persyaratan telah lengkap, maka perkara akan didaftarkan ke dalam SIPP atau Sistem Implementasi Penelusuran Perkara oleh petugas meja 1. Selanjutnya, petugas meja 1 mengarahkan penggugat atau pemohon untuk menuju kasir. Kasir. Pihak perkara, penggugat atau pemohon datang ke kasir dengan membawa berkas perkara dan slip setoran dari bank. Petugas kasir akan mengambil slip setoran tersebut dan memberi stempel lunas pada surat kuasa untuk membayar atau dapat disingkat dengan SKUM. Petugas kasir membuatkan nomor register perkara pada surat gugatan dan menyerahkan SKUM kepada pihak perkara, penggugat atau pemohon dipersilakan untuk pulang dan menunggu panggilan sidang yang akan dipanggil oleh jurusita atau jurusita pengganti. Meja 2. Petugas meja 2 mencatat seluruh data-data surat gugatan atau permohonan serta data-data yang terkait dengan kejadian perkara untuk dicatat dalam buku induk perkara gugatan atau permohonan. Penggugat atau pemohon yang telah selesai melaksanakan proses pendaftaran perkara dan telah mendapatkan nomor register perkara akan menunggu reles panggilan sidang yang akan disampaikan oleh jurusita atau jurusita pengganti ke masing-masing para pihak antara penggugat atau pemohon dengan tergugat atau termohon. Proses persidangan. Penggugat atau pemohon dan tergugat atau termohon datang ke Pengadilan Agama Pematang Siantar yang telah diberikan reles panggilan oleh jurusita atau jurusita pengganti pada hari dan tanggal yang telah ditentukan untuk pelaksanaan sidang pertama. Penggugat atau pemohon dan tergugat atau termohon mendaftar di pos satpam untuk mengambil nomor urut sidang pada hari tersebut, kemudian oleh petugas satpam, penggugat atau pemohon dan tergugat atau termohon dipersilakan untuk menunggu di ruang tunggu sampai para pihak, penggugat atau pemohon dan tergugat atau termohon untuk dipanggil. Persidangan dilaksanakan pada hari Selasa sampai dengan Kamis yang dimulai pada pukul 9 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Jika para pihak penggugat atau pemohon dan tergugat atau termohon hadir, maka akan dilaksanakan mediasi yang akan dimediasi oleh mediator. Jika pihak penggugat atau pemohon saja yang hadir, maka dapat langsung dilaksanakan sidang pertama tanpa melakukan mediasi. Mediasi merupakan salah satu upaya perdamaian. Setelah menerima berkas dari panitera pengganti, petugas mediasi akan membuat penetapan mediasi kepada mediator. Yang bertindak dari mediator adalah hakim pengadilan atau mediator yang bersertifikat. Mediator akan memulai proses mediasi apabila penggugat atau pemohon dan tergugat atau termohon atau kuasa hukum yang mewakilinya hadir. Dan pertemuan kita pada hari ini sudah selesai. Saya mohon maaf, lebih dan kurang. Bila kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak.
putusan. Sidang putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan atau kontentius. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pematang Siantar pada hari Kamis, tanggal 24 November 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Safar 1438 Hijriah. Oleh kami, Dr. Agus Adidon SH.MH sebagai Ketua Majelis, Ibrahim Lubis SHI MH dan Taufik SHI MH masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Ahliwati Nasution SH sebagai panitera dengan dihadiri penggugat dan tergugat. Setelah sidang putusan dilaksanakan, penggugat atau pemohon membawa surat pemberitahuan pengambilan sisa panjar dari majelis hakim untuk diserahkan kepada kasir. Petugas kasir akan mengecek pada siat pakipa apakah masih menyisakan panjar biaya atau tidak. Apabila masih terdapat sisa panjar biaya perkara, maka langsung dikembalikan pada pihak perkara, penggugat atau pemohon. Pengambilan akta cerai dan salinan putusan. Untuk proses pengambilan akta cerai dan salinan putusan cerai gugat dapat diambil dalam jangka waktu 14 hari setelah putusannya berkekuatan hukum tetap. Sedangkan pada perkara cerai talak, untuk pengambilan akta cerai dapat diambil setelah pengucapan ikrar talak di hadapan majelis hakim. Setelah hari ke-15, penggugat dapat datang kembali ke Pengadilan Agama Pematang Siantar untuk mengambil akta cerai dan salinan putusannya. Untuk proses pengambilan akta cerai dan salinan putusan, pihak perkara, penggugat atau pemohon datang dengan membawa identitas diri, KTP atau SIM, dan memberitahukan nomor perkaranya kepada petugas. Petugas akan mencari akta cerai dan salinan putusan yang dimaksud. Pihak perkara, penggugat atau pemohon akan diminta membayar biaya untuk salinan putusan sebesar Rp300 per lembar. Sedangkan untuk pengambilan akta cerai, pihak perkara, penggugat atau pemohon akan diminta untuk membayar sebesar Rp5.000. Setelah membayar, petugas akan memberikan salinan putusan dan akta cerai yang sesuai. Penggugat atau termohon menerima akta cerai untuk janda warna merah, sedangkan tergugat atau pemohon menerima akta cerai untuk duda warna kuning.